Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman buat kita semuanya. Oke, balik lagi teman-teman ya untuk di channel untuk analisa trading cryptocurrency hari ini. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Saya harap puasanya lancar semuanya ya. Ingat, puasa kurang 10 hari lagi teman-teman. Habis ini kita mendekati lebaran. Oke teman-teman, teman-teman yang belum join Get.io silakan aja ya join link deskripsi ya teman-teman. Nanti di sini banyak crypto project yang cukup sangat bagus teman-teman, dan kemungkinan besar bisa pump sampai ratusan persen teman-teman ya, atau puluhan persen, bahkan sampai ya ribuan persen teman-teman ya dalam waktu satu hari ya, bisa pumpnya sangat tinggi. Get.io juga punya dia 10 besar teman-teman ya di top market global ya teman-teman. Jadi jangan khawatir, koin di sini semua itu aman, anti rug pull lah ibaratnya ya, karena apa, sudah diverifikasi dan sudah likuidasi dengan aman ya untuk di Get.io ini teman-teman. Oke teman-teman, saya juga akan membagikan teman-teman 200 tron ya untuk 5 orang teman-teman. Join aja di grup Telegram nanti teman-teman. Nanti saya ada situ, ada pin chat grup Telegramnya, nanti silakan diklik, di situ ada panduannya semuanya. Nanti teman-teman nanti silakan aja ya, nanti di situ ada semuanya. Nanti saya bagikan teman-teman. Saya tunggu sampai tanggal 26 ya, atau sampai tanggal 28 ya. Jadi kemarin tuh sudah daftar 3, jadi yang kurang dapat kurang 2 orang lagi. Oke, mudah-mudahan teman-teman yang dapat ya untuk di hari ini. Oke teman-teman, sekarang Bitcoin di level 39.500 ini cukup sangat stabil teman-teman, masih dibanting-banting ya. Kemarin tuh tertinggi di 43.000, tapi dibanting lagi ke area 39.000 teman-teman. Tapi masih di area tunnel ya, atau masih di area ya supply yang cukup sangat aman ya untuk kita entry lagi ya untuk DCA kembali. Dan di sini untuk fear and greed-nya cukup labil teman-teman, di area 24 cukup extreme fear. Jadi kalau mau cicil silakan, ini cukup sangat aman juga kalau mau cicil ya. Dan teman-teman di sini kita lihat dulu untuk di chartnya untuk Bitcoin ya. Nah, ini di chart D1 kemarin teman-teman saya sempat prediksi bahwa Bitcoin ini naik ke area ya, naik lagi ke atas ya, tapi masih terpantul lagi teman-teman ya, mungkin efek mau Idul Fitri mungkin ya, masih dibanting lagi ya ke bawah teman-teman. Tapi tidak masalah teman-teman, ini menurut saya cukup sangat aman lagi. Yang penting tidak melewati garis normal. Baratnya tuh ini masih cukup garis tunnelnya teman-teman ya, ini cukup garis tunnel, dan ini cukup sangat ya, kita harus careful juga ya untuk masuk kembali. Dan untuk entry yang paling bagus teman-teman untuk Bitcoin, kalau mau DCA masuk di area 37.000 ini cukup sangat aman teman-teman ya untuk masuk ke area Bitcoin. Tapi kalau mau cicil altcoin juga tidak masalah teman-teman ya untuk Bitcoin selanjutnya ya. Dan kita lihat teman-teman untuk di weekly. Nah, di weekly teman-teman, di weekly ini sebenarnya ini cukup sangat masif ya, kita bisa lihat untuk di chartnya. Dan di weekly ini sebenarnya ini cukup sangat aman teman-teman ya untuk masuk untuk di area Bitcoin. Oke, kita garis lagi trennya seperti ini. Nah, ini garis yang benar teman-teman. Nah, iya untuk di weekly ini sebenarnya cukup sangat mantul ya. Oke, dan di sini ada terbentuk candle doji, tapi lihat aja teman-teman di sini nanti kalau misalkan ini benar-benar candle ini benar-benar masuk ya teman-teman, atau membentuk candle doji atau candle yang sebenarnya tipis, ini kemungkinan besar Bitcoin ini akan ngepam lagi teman-teman, atau ngepam naik kembali ya untuk di bulan depan teman-teman ya. Mudah-mudahan saja. Kita tunggu dulu di close-nya untuk di berapa. Kalau misalkan close-nya bagus teman-teman, nanti kita bisa nanti entry kembali ya untuk di Bitcoin ini. Oke ya. Oke teman-teman, dan di sini ada berita cukup sangat bagus. Ini ada Ripple Labs teman-teman. Ripple Labs yakin memenangkan kasus sekuritas ilegal melawan SEC di Amerika ya. Ini berita cukup sangat bagus. Jadi CEO Ripple Brand Garlinghouse yakin bisa memenangkan kasus melawan Komisi Bursa Sekuritas AS teman-teman, berbicara di acara Paris Blockchain Week kemarin ya. Di sini Garlinghouse berkata kepada audien bahwa tim pengacara pembela mereka jauh lebih baik yang ia perkirakan ya. Ia menambahkan kemenangan atas kasus tuntutan hukum SRP akan menjadi presiden teman-teman baik bagi untuk aset bursa kripto yang akan menjadi regulasi tidak bersahabat yang dikenakan oleh SEC ya teman-teman. Jadi SEC ini mencari gara-gara ya, tapi kalau misalkan ini benar-benar menang si Ripple ya otomatis akan to the moon bareng-bareng lah ibaratnya ya. Nggak hanya Ripple aja teman-teman, ya mungkin Stellar, yang mungkin Litecoin yang untuk pembayaran aset digital lainnya ini akan kemungkinan besar akan naik kembali atau up kembali teman-teman ya. Oke, dan di sini teman-teman ada Fidelity Investment teman-teman, di sini meluncurkan Metaverse. Wow,
Jadi Fidelity meluncurkan pusat pembelajaran multi level di Metaverse teman-teman. Jadi Fidelity Investment, sebuah perusahaan jasa keuangan besar dengan aset nilai 11 triliun dolar teman-teman, atau 11B ya. Di sini di bawah administrasinya telah memasuki Metaverse dengan pembukaan pusat pembelajaran 8 lantai, peluncuran dana yang diperdagangkan di bursa Metaverse ETF teman-teman. Di sini Fidelity Stock menampilkan desain multi level lengkap dengan lobby, lantai dansa dan semuanya ya. Wow, ini cukup bisa masuk juga ya untuk di Fidelity Investment ini teman-teman. Ini cukup sangat bagus juga dan mendukung dunia Metaverse. Dan di sini teman-teman ini ada Saudi Arabia ya. Tumben nih laporan di sini, Arab Saudi menjajaki kemungkinan penerapan blockchain di pemerintahannya. Oke. Kerajaan Arab sedang mencari kemungkinan untuk menerapkan teknologi blockchain pemerintahnya serta memungkinkan pengguna kripto. Namun seseorang pejabat mengatakan kerajaannya dapat berhasil membangun solusi berbasis blockchain jika memperkerjakan orang yang mahir dalam teknologi ini. Oke, ini cukup sangat bagus. Jadi pemerintahan perlu memperkerjakan individu yang berbakat di sini. Jadi si negara Arab ini, atau ya Sultan Arab kita ini teman-teman, ya kemungkinan besar akan menerapkan IoT ya. Kemungkinan besar di IoT, apalagi kemarin tuh dengar-dengar Pangeran Arab itu akan mendirikan kota teman-teman yang berbasis dengan full IoT ya. Mungkin kripto dan blockchain ini akan bisa masuk teman-teman untuk di dunia Arab ini teman-teman ya. Di sini ada beberapa pertemuan webinar membahas dengan implementasi blockchain di pemerintahan. Namun menurut saya semua studi dan peraturan ini tidak dapat membangun solusi di blockchain teman-teman, kecuali kami memiliki orang yang berbakat yang inovatif dalam entitas yang dapat mengembangkan solusi menggunakan blockchain atau Web3 dan mata uang kripto. Wow, ini cukup sangat bagus juga. Cukup positif teman-teman untuk beritanya. Dan di sini teman-teman ada Tron TRX ya. Ini Tronnya Justin Sun. Token Tron melonjak 7% pada berita tentang stablecoin algoritma asli. Jadi Tron nanti ini akan meluncurkan stablecoinnya sendiri. Jadi tidak pakai USDT lagi ya kemungkinannya. Jadi mengikuti berita, Tron berencana untuk meluncurkan stablecoin algoritmik baru ya teman-teman. Token asli jaringan Tron telah melonjak sebesar 7% ya sejak berita ini ya. Jadi kripto yang menopang jaringan Tron telah menikmati dorongan dan memabukkan selama beberapa hari terakhir. Jadi Tron ini naik 7% dalam 24/7 terakhir. Lompatan sekarang di perdagangan hampir 0,7 ya, hampir Rp1.000 di sini ya. Meskipun dapat menampung berbagai dApps dan DeFi, jaringan ini tidak pernah mencapai keunggulan yang sama seperti smart contract lainnya seperti Ethereum, Solana, Avalanche dan lainnya teman-teman. Di sini saat memeriksa terakhir kali, Tron mencapai titik tertinggi sepanjang masa yaitu teman-teman sekitar 2018 kemarin itu sekitar 0,3 US dollar ya teman-teman. Di sini mengalami kenaikan cukup sangat bagus dan Tron sekarang masih terpantul di area 0,06 sen teman-teman ya, atau ya sekitar 6 senan lah. Yaitu cukup sangat bagus ya untuk Tron. Nanti apakah ini Tronnya nanti bisa ada gebrakan teman-teman? Kita lihat saja teman-teman ya untuk nextnya ya. Oke. Dan di sini teman-teman ada berita cukup sangat bagus juga. Di sini Senator US negara bagian Tennessee AS bersiap untuk memegang kripto karena mencapai vendor untuk aset digital. Wow, ini cukup sangat bagus juga. Jadi negara bagian Tennessee, salah satunya adalah kepemimpinan negara bagian Tennessee teman-teman, telah mulai mencari kontraktor yang akan memegang kripto currency atas namanya ya. Fakta Departemen Keuangan Tennessee telah mengeluarkan permintaan proposal RFP teman-teman untuk menjelaskan bagaimana penjaga akan menangani aset kripto di kripto negara seperti Bitcoin ya teman-teman. Oke. Jadi sebagai yang dilaporkan oleh Nashville pada post tanggal 21 kemarin, ini negara bagian ini akan menerima kripto teman-teman ya untuk di bulan-bulan depan atau di next week untuk di bulan ini ya. Oke teman-teman, cukup sekian ya informasi dari saya ini, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau teman-teman ada pertanyaan ya silakan aja ya, tanyakan aja di kolom komentar dan teman-teman saya akan jawab cepatnya ya untuk buat teman-teman nanti. Oke, sekian dari saya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf ya. Kalau ada pertanyaan ya tanyakan aja di komentar langsung ya. See you, sampai jumpa di next video teman-teman.